Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali lagi untuk beribadah di dalam online service atau online church. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap ada pada kita, dan kita tetap ingin memuliakan nama Tuhan lewat keberadaan hidup kita. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kembali, kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kejadian kami adalah kejadian dahsyat dan ajaib. Engkau sudah punya rencana yang indah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih kalau kami masuk bersama-sama Tuhan dalam ibadah, online service, online church. Bersama-sama kami bisa beribadah. Kami minta anugerah Tuhan turun juga dimanapun kami berada. Ada di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada. Tangan Tuhan bekerja nyata atas hidup kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat bisa paham dan mengerti. Dan pekerjaan roh masuk menguasai hidup kami. Sehingga apa yang kami dengar, kami dapat bisa mulai mengaplikasikan. Kami dapat bisa melakukan, kami dapat bisa mengerjakan apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami ingin siap untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami untuk mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi daging dalam hidup kami. Dan firman-Mu Tuhan terus mengarahin kami kemanapun Engkau arahkan. Biarlah itu menjadi kehendak-Mu yang luar biasa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, biarlah hamba-Mu menyampaikan dengan sangat sederhana dan mudah dimengerti untuk semua kami yang beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sudah melihat hari-hari ini, kita sudah terlalu hampir 3 bulan ini untuk kita terus mengadakan online service dan online church. Ada sesuatu anugerah Tuhan. Di balik kita bisa beribadah walaupun lewat hanya dengan online service, tapi saya melihat pertumbuhan-pertumbuhan rohani saudara. Saya merasakan ada kesaksian-kesaksian saudara yang luar biasa, yang pada saat ini kita sudah melihat dalam beberapa bulan ini kita ada di rumah, kita ada stay home, kita menyembah Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Ada kesaksian luar biasa, ada pengalaman pribadi kita bersama-sama Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya bersyukur punya jemaat yang Tuhan titipkan kepada saya untuk saya dapat bisa arahkan hidupmu. Tapi pastikan saya tidak mau saudara cuma hanya bertumbuh hanya beberapa persen, tapi saudara harus bertumbuh secara totalitas dalam hidupmu sampai sehingga engkau sampai sempurna di hadapan Tuhan. Kita hari-hari ini kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi kita bukan hanya memberikan terbaik, tapi sampai berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sampai berkenan di hadapan Tuhan, sampai kita sempurna, yang kudus yang kita berikan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua hari-hari ini. Saya bersyukur dan terima kasih kita sudah melewati dan kita sudah ketemu dengan video Zoom atau Zoom meeting. Tadi kita 1 jam lebih kita sudah ada Zoom meeting, tapi kita lanjutin dengan acara ibadah bersama lagi lewat online service ini. Biarlah kita lanjut, mungkin bisa saya katakan seperti ibadah-ibadah yang lalu, kita sampai 2 sesi setiap minggu, tetapi hari ini kita lewat 2 sesinya adalah lewat online. Saya bersyukur dan terima kasih, kualitas kapasitas kita tidak boleh kita turuni. Kalau kita setiap minggu sebelum pandemik, kita adakan 2 atau 3 sesi dalam pertemuan kita setiap minggu. Karena tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Kita terus training hidup kita. Nah, tetapi dalam pandemik ini, kita stay home, kita juga bisa 2 sesi. Saya bersyukur semua dapat bisa hadir tadi di Zoom meeting. Dan hari ini kita juga akan lanjut. Dan saat ini kita bersyukur, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke, sama-sama kita melihat di Alkitab saudara, di Mazmur 62 ayat 1. Dan sama-sama kita membacanya. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di rumah. Dan saudara bisa memperhatikan ayat pertama dari Mazmur 62. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara memperhatikan, hari-hari ini kita membutuhkan begitu banyak ketenangan dalam hidup kita. Saya terlalu yakin, otomatis semua manusia saat ini memerlukan ketenangan. Tetapi kalau kita melihat ayat ini adalah ayat yang sering dibaca oleh orang-orang
Orang-orang sudah bisa memahami ayat ini, bahkan menjadi ayat hafalan, bahwa dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Tapi kalau kita memperhatikan dengan ayat, dengan mudah kita membacanya. Tetapi kalau kita pun dekat dengan Allah, kita sering mengalami tidak ketenangan. Dan saya ingin sampaikan pada dasarnya setiap orang membutuhkan ketenangan. Mengapa orang membutuhkan ketenangan? Yang saudara pertama yang saudara harus mengetahui, ketika kita membutuhkan ketenangan, kita harus tahu ketika kita tenang, pikiran kita jernih. Artinya pikiran kita tidak negatif lagi terhadap orang lain. Kita membutuhkan ketenangan sehingga pikiran kita jernih, sehingga apapun yang kita lihat, situasi, keberadaan, keadaan, situasi saat ini, kita tidak mengambil menjadi jalur-jalur yang singkat, ataupun langsung jalur potong, ataupun langsung kita mengambil keputusan yang salah. Tapi ketika waktu kita tenang, kita memiliki pikiran jernih, sehingga kita tidak melihat hal-hal yang negatif di sekitar kita. Walaupun kenyataannya, faktanya ada hal-hal yang negatif. Makanya Daud ingin sekali dekat dengan Allah, supaya realita ilahi saja yang dia bisa lihat, yang dari surga. Karena faktanya dia melihat bahwa dia sedang tidak tenang. Faktanya dia melihat ada realita di sekelilingnya yang hal-hal yang negatif. Tapi dia mau minta kepada Allah yang hidup, yang luar biasa, memiliki ketenangan. Sehingga ketenangan tersebut membuat pikirannya jernih, sehingga dia tidak memikirkan hal-hal yang negatif lagi. Itu yang pertama. Mengapa kita harus mengalami ketenangan? Mengapa kita membutuhkan ketenangan? Yang pertama tadi adalah supaya pikiran kita jernih. Yang kedua, kenapa kita membutuhkan ketenangan? Kenapa kita membutuhkan ketenangan yang mendalam dalam hidup kita? Ketika kita memiliki ketenangan, kita mempunyai pertimbangan dan pembawaan dewasa. Jadi ketika kita tenang, saya tenang, saudara tenang, kita mempunyai pertimbangan dan pembawaan dewasa. Jadi karakter hidup kita adalah karakter pertimbangan. Segala sesuatunya kita pertimbangkan, segala sesuatunya kita pikirkan dengan kedewasaan. Artinya semua keputusan-keputusan kita yang kita ambil tidak berubah-ubah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang, tetapi sebuah keputusan yang jitu dan menuntun banyak orang kepada kebaikan. Begitu halnya gereja. Kalau saudara dan saya disebut adalah gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Sebuah gereja yang dewasa tidak dilihat dari bangunan gereja. Gereja itu besar atau kecil, umur bangun itu lama atau kecil, ataupun sudah lama atau baru-baru atau baru merintis dan sebagainya. Gereja tidak diukur dari ukuran gereja besar kecil. Gereja tidak diukur dari bangunan, aksesoris, pernak-pernik, apapun yang disebut. Bahkan juga gereja, yaitu tubuh kita, kelihatan dewasa bukan dilihat berapa lama kita menjadi orang percaya, berapa lama kita ada di dalam gereja, berapa lama kita menjadi jemaat. Gereja disebut gereja atau jemaat disebut menjadi orang yang dewasa bukan karena memiliki sesuatu secara lahiriah baru dikatakan dewasa. Kalau kita memperhatikan, Adam dan Hawa saja sudah lama ada di Taman Eden. Tetapi tidak dilihat berapa lamanya engkau bergereja baru dikatakan dewasa. Atau berapa lama bangunan gerejamu baru engkau katakan gerejamu adalah dewasa. Berapa lama engkau merintis, berapa lama engkau sudah menikmati hasilnya. Bukan itu yang membuat kedewasaan gereja ataupun jemaat. Kita melahirkan bukanlah lahir secara lahiriah. Yang kita lahirkan adalah sesuatu yang rohaniah. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang merasa jemaatnya dewasa ketika jemaatnya memiliki secara lahiriah bertumbuh. Sedangkan lahiriah bisa saja menipu. Saya ingin sampaikan kepada kita, khususnya gereja kita GPD Yosua Ministry. Kita berfokus kepada bukan lahiriah, tapi kita berfokus kepada rohaniah. Bukan berarti lahiriah tidak perlu. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, kita berfokus kepada rohaniah, bukan lahiriah. Karena kalau kita berfokus kepada lahiriah, pernak-pernik
gereja, aksesoris gereja, ataupun baju-baju jubah, baik itu menggunakan segala sesuatu yang kita pakai, yang kita perlu, lalu kita akan sibuk dengan hal-hal seperti itu. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah hari-hari ini adalah secara rohaniah yang kita lakukan, tetapi secara otomatis. Saya katakan sekali lagi, otomatis. Coba saudara ulang di rumah, otomatis. Oke, secara otomatis, secara lahiriah pun akan mengikuti secara rohaniah. Jadi kita harus fokus terlebih dahulu kepada rohaniah. Jadi tidak ada pernak-pernik yang kita perlu untuk di dalam satu gereja, ataupun pernak-pernik untuk tubuh kita ini. Tidak ada sesuatu yang kita kejar secara lahiriah. Tetapi lahiriah perlu. Tetapi secara otomatis ketika kita mencari hal-hal kerajaan surga, maka semuanya itu akan mendatangi kita. Jadi ketika pada waktu kita lakukan secara lahiriah, karena kita sudah mendahulukan rohaniah, segala sesuatu yang kita lakukan menjadi sederhana, enak dipandang, segala sesuatunya ada kehidupan ilahi di dalam yang secara lahiriah. Jadi jangan paksakan diri kita supaya kita kelihatan orang maju, kelihatan orang hebat, kelihatan kita adalah orang yang tidak ketinggalan zaman, modernisasi yang sudah begitu luar biasa. Kita adalah zaman-zaman milenial mungkin kau katakan, tetapi saya katakan pastikan kita tidak perlu memaksakan diri yang untuk masuk kepada lahiriah. Tetapi yang kita harus paksakan diri kita masuk mendesak terus ada di hadirat Tuhan. Kita paksai hidup kita tetap ada di hadirat Tuhan, sehingga secara rohania hidup kita diperbaharui, keberadaan hati kita diperbaharui, mindset kita diperbaharui di hadirat Tuhan. Sehingga kepada waktu kita melakukan hal-hal secara rohania, semua yang tidak perlu kita paksakan secara lahiriah akan datang begitu saja. Ingat, kita membutuhkan ketenangan, sehingga ketenangan itu membuat pikiran kita jernih, sehingga segala sesuatu membuat ketenangan kita itu membuat kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang terbaik, mana yang benar, mana kebenaran. Pastikan saudara jangan terkecoh di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ataupun saudara ada di satu tempat ibadah. Jangan terkecoh dengan segala sesuatu yang saudara lihat dengan mata secara jasmani. Pastikan, utamakan adalah secara rohania. Puji Tuhan. Saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika kita mulai mengejar secara lahiriah, kita akan banyak kesulitan, kesusahan. Karena apa? Kita sedang memaksakan diri kita, karena secara lahiriah kita ada banyak hal-hal yang harus berkorban kita lakukan. Dengan material-material, dengan sesuatu yang harus kita beli dan harus kita jangkau. Tetapi kalau kita mulai secara rohania, ingat, Tuhan akan mulai menambahkan apa yang menjadi keperluan di dalam atmosfer frekuensi gerejamu. Jadi jangan paksakan diri. Ketika engkau memaksakan diri, engkau akan menyampingkan segala secara rohania. Itu yang kau harus lakukan. Kenapa kita membutuhkan ketenangan? Kita membutuhkan ketenangan supaya pikiran kita jernih. Kita membutuhkan ketenangan supaya kita pertimbangan, pengambilan keputusan, dan memiliki kedewasaan di dalam hidup kita. Mengapa kita membutuhkan ketenangan? Ketika kita mengalami ketenangan, kita memiliki karakter ilahi, karakter yang berkualitas. Sehingga ketika pada waktu kita memiliki kualitas karakter, artinya pastikan karakter kita, karakter engkau, karakter saya, membuat orang tidak jadi batu sandungan. Simpson, dia memiliki kuasa, pekerjaan roh ada dalam hidupnya. Tetapi Simpson tidak memiliki karakter. Kenapa Simpson tidak memiliki karakter? Karena dia tidak tenang. Ketidaktenangan membuat keisengan. Karena tidak ada yang mau dikerjakan lain. Makanya saudara sibuk dalam hadirat Tuhan. Sibuk di dalam hadirat Tuhan. Baca firman Tuhan, doa, ambil doa puasa. Jadi saudara tidak ada keisengan. Kalaupun saudara menjalankan aktivitas di luar sana, saudara penuh dengan firman Tuhan. Secara hari-hari ini saudara punya Android di mana-mana. Kenapa Tuhan memberikan Android saat ini? Kenapa saat ini kita memiliki kecanggihan dengan Android saja kita bisa melihat seluruh dunia?
Salah satunya yang saya melihat dari sisi positifnya adalah ketika engkau punya Android, engkau gampang baca Alkitab dimanapun engkau berada. Kalau seandainya dulu gak ada Android, engkau tidak bisa baca Alkitab. Mungkin engkau menjadi orang radikal, engkau bawa Alkitab kemana-mana. Mungkin engkau ke pajak, engkau bawa Alkitab. Mungkin engkau pada waktu di kafe, engkau bawa Alkitab. Engkau baca Alkitab. Orang-orang akan melihat ada aneh dalam dirimu. Tapi saat engkau mulai sekarang punya Android, engkau baca Alkitab kapan saja, engkau bisa memiliki. Ada satu penambahan karakter keilahian yang mulai terus membawa ke dalam hidupmu penuh dengan kuasa firman Tuhan yang bekerja sama. Jadi Simpson, dia memiliki kuasa, tetapi dia tidak punya karakter. Gampang digoda. Sedikit ada godaan dari manusia, sedikit ada godaan dari keuangan, sedikit ada godaan dari wanita-wanita, langsung jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia tidak hanya membutuhkan, bukan hanya membutuhkan Roh Kudus, dia membutuhkan juga firman Tuhan. Dia membutuhkan ketenangan. Ketenangan itu hanya datang dari Roh Kudus. Ketenangan itu hanya datang dari firman Tuhan. Ketika engkau baca firman dan engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau mengalami ketenangan. Ketenangan itu adalah firman Tuhan yang akan mengarahkan engkau kemana engkau akan dialirkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Apa yang engkau harus lakukan, apa yang engkau tidak perlu lakukan. Makanya ketika pada waktu Roh Kudus ada dalam dirimu, engkau akan diberikan kuasa, wibawa surgawi penuh dengan kekudusan. Sehingga niat orang jahat pun, bahkan ada orang-orang yang ingin melakukan kejahatan dalam dirimu. Bahkan ada orang-orang yang ingin menggoda ataupun manusiawi dunia yang mulai menggoda dalam dirimu. Mereka tidak akan bisa melakukannya. Kenapa? Engkau punya firman. Engkau bisa mengerti. Engkau punya Roh Kudus yang dapat bisa menguatkan engkau, yang dapat bisa memberikan kepadamu kemenangan demi kemenangan. Kita membutuhkan ketenangan. Ketenangan itu hanya datang dari Tuhan saja. Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu ketenangan di masa-masa pandemik ini. Dan ada banyak orang yang tidak mengalami ketenangan di luar sana. Mereka mencari ketenangan dengan cara-cara mereka. Mereka mencari ketenangan, mereka mencari dengan menggunakan material-material mereka. Mereka menggunakan keuangan mereka. Mereka menggunakan segala sesuatu yang ada pada mereka. Mereka menggunakan segala sesuatu dengan apa yang punya mereka, dan mereka kunjungi sana, kunjungi sini, dan mereka mencari ketenangan. Tetapi setelah mereka tidak memiliki material tersebut, mereka tidak memiliki satu penunjang untuk mereka mencari ketenangan. Mereka tidak memiliki material ataupun uang ataupun segala sesuatu yang tidak bisa membuat mereka mencari ketenangan lagi. Mereka akan kembali lagi kepada habitat mereka, yaitu apa? Mengalami kegusaran, mengalami pengeluhan. Sama dengan halnya bangsa Israel. Israel sudah dikeluari dari tanah perbudakan, tetapi mereka sudah dibawa Tuhan masuk kepada ketenangan. Namun ketika mereka tidak hidup dalam aturan-aturan firman Tuhan, aturan-aturan arahan Musa, mereka mulai melakukan dengan hal-hal sesuka-suka mereka. Akhirnya mereka melakukan hidup yang sembrono, hidup yang keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Akhirnya mereka dibawa berputar-putar karena tingkah laku mereka sendiri. Jadi pastikan ketenangan membuat dirimu berpikir secara jernih. Ketenangan membuat engkau bisa memiliki pertimbangan sebelum mengambil keputusan secara kedewasaan. Ketenangan membuat engkau memiliki karakter. Karena kalaupun engkau punya kuasa Roh Kudus, tapi tidak memiliki karakter, semua sia-sia. Kalaupun engkau punya karakter yang hebat, yang the best, tapi kalau engkau tidak punya Roh Kudus, semua juga sia-sia. Kan itu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya ingin memberikan kepada saudara dengan sangat sederhana. Siapa-siapa saja yang bisa menerima, mengalami ketenangan yang nyata di dalam hari-hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, siapa-siapa saja yang bisa menerima, yaitu mengalami ketenangan yang nyata dalam hari-hari ini, di masa-masa pandemik ini, di masa-masa yang akan ada new era keluar nanti, ada sesuatu yang baru, suasana baru, new normal, tetapi ada sesuatu yang baru yang engkau harus jalani. Kita membutuhkan ketenangan. Siapa-siapa saja yang menerima dan mengalami ketenangan itu, yang secara real, yang secara nyata, saya mau kasih tahu, yang orang-orang yang mengalami ketenangan adalah yang pertama, adalah orang yang memahami siapa Allah yang mereka sembah. Itu yang pertama. Mereka akan mengalami ketenangan yang nyata ketika orang tersebut adalah orang
yang suka menyembah Tuhan. Orang yang memahami Allahnya yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Makanya saya katakan yang pertama, orang yang memahami siapa Allahnya yang dia sembah, dialah yang akan mengalami realita yang nyata dalam ketenangan. Walaupun tidak memiliki apa-apa, tetapi dalam realita ketenangan, dia akan bisa berpikir jernih. Dia akan bisa berpikir dengan pertimbangan keilahian. Dia dapat bisa mengambil keputusan kedewasaan. Sehingga karakter dan pekerjaan Roh Kudus akan mengambil sesuatu tindakan. Dan ada pekerjaan roh yang nyata. Mujizat Allah akan nyata dalam kehidupan seseorang. Maka yang pertama, pastikan saudara orang-orang yang menyembah, yang tahu dan paham dengan siapa dan kepada siapa saudara menyembah. Kepada siapa saudara menyembah, kepada Allah siapa saudara menyembah. Makanya pada saat ini saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika saudara menyembah Allah yang hidup, siang dan malam, engkau tahu Allah yang siang dan malam engkau sembah, dia akan melakukan banyak perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Di dalam hidup kita ada perkara-perkara yang luar biasa, yang melampaui akal pikiran kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan ketika kita tahu kepada siapa kita sembah. Kepada siapa kita memuji. Allah yang kita sembah, kita harus pahami. Allahmu atau Allahku. Allah yang betul-betul adalah Allah yang hidup, yang luar biasa. Puji Tuhan. Sehingga kalau waktu pun kita pagi, siang, malam kita menyembah Tuhan. Pada waktu siang, pada waktu malam, ada banyak tekanan demi tekanan kita menghadapinya. Ketika engkau tenang, karena engkau tahu Allahmu adalah yang engkau sembah, Allah yang hidup, yang luar biasa. Di dalam ketenanganmu itu, engkau bisa melihat realita Allah nyata dalam hidupmu. Kenapa saya katakan demikian? Engkau lihat peristiwa, yaitu peristiwa orang-orang Mesir. Bangsa Mesir yang sangat besar ketika keluar dari tanah perbudakan. Mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Ada banyak yang Tuhan buat dengan sesuatu yang spektakuler. Di siang hari Tuhan tudungi dengan tiang awan. Di malam hari Tuhan tudungi dengan apa? Tiang api. Ada suasana yang mujizat terjadi dalam hidup mereka. Mereka supaya jangan kepanasan. Mereka supaya jangan kedinginan. Ada sesuatu tekanan demi tekanan di masa-masa era normal ini. Dikatakan new normal ini. Akan ada masa-masa yang mungkin kita transisi. Yang kita harus menyesuaikan. Tadinya tidak biasanya kita pakai berjam-jam, yaitu masker. Kita harus pakai berjam-jam masker. Tadinya kita nggak harus berulang-ulang cuci tangan. Akhirnya kita harus mencuci tangan berulang-ulang. Tadinya kita tidak begitu harus membuat jarak satu sama lain. Hari ini harus kita membuat jarak satu sama lain. Artinya ada sesuatu yang berbeda. Kita pergi ke mall, ada sesuatu prosedur yang harus kita lakukan. Kita mau belanja, ada prosedur yang harus lakukan. Bahkan yang anehnya lagi, waktu ibadah pun ada prosedur. Kalau zona yang tidak aman, zona merah, dikatakan tidak diizinkan beribadah. Harus minta kepada camat surat izin. Ada sesuatu yang agak aneh. Tetapi saya terlalu yakin Allah kita dan Allahmu yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah akan mensterilkan seluruhnya. Apa yang menjadi kekhawatiran bangsa, apa yang menjadi kekhawatiran umat Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran wilayah-wilayah. Kita berdoa tidak ada istilah zona merah lagi di daerah wilayah-wilayah kita. Kalau Allah yang kita sembahlah Allah yang hidup, pasti Allah menolong kita. Tapi ingat, kita membutuhi ketenangan. Sehingga ketenangan itu membuat realita nyata dalam hidup kita. Pastikan orang yang memahami siapa Allah yang dia sembah, orang itu akan mengalami realita nyata yang luar biasa. Perkara-perkara Allah yang dahsyat yang Allah bisa kerjakan terhadap orang tersebut di dalam gereja mereka, dalam pribadi mereka, akan ada perkara-perkara yang luar biasa. Itu yang pertama. Siapa-siapa saja yang bisa menerima ketenangan secara yang real. Yang kedua adalah orang-orang yang selama ini mungkin mereka menganggap adalah orang-orang yang tidak bisa memahami bahwa dirinya tidak berharga. Tapi saya bisa katakan yang kedua adalah orang-orang yang memahami bahwa dirinya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pahamilah betapa berharganya diri kita. Jangan engkau tidak menganggap lagi dirimu tidak berharga. Kalau saya katakan bahwa dirimu sangat berharga
Dan kalau ada orang lain mengatakan dirimu tidak sangat berharga, engkau tidak dihargai, engkau tidak dianggap sesuatu yang lebih hebat dari yang lain-lain. Tapi pastikanlah engkau tetap memandang Tuhan, dekat dengan Allah. Yang engkau sembahlah Allah yang hidup, dekat dengan Allah. Maka ketika pada waktu engkau dekat dengan Allah, pastikanlah Tuhan sendiri akan berkata kepadamu. Alkitab katakan, Tuhan melihat engkau dan dia katakan, engkau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Sekalipun hari-hari ini engkau dikatakan, oh Tuhan, di masa-masa pandemik ini hatiku dan hidupku sepertinya tidak berharga dan tidak dihargai. Ada orang-orang yang lebih hebat lagi, sekarang makin hebat dan orang itu makin dihargai. Ingat, kehebatan seseorang bukan dilihat dari penampilannya. Kehebatan seseorang, kemajuan seseorang bukan dilihat dari sesuatu yang engkau bisa lihat secara jasmani. Ingat, kualitas akan juga disertai dengan kuantitas. Tapi pastikan tidak bisa dimulai dengan kuantitas baru ada kualitas. Tetapi ketika pada waktu berkualitas, segala sesuatunya akan ada muncul yang namanya yang bisa kelihatan. Tetapi sekalipun yang kelihatan yang mungkin engkau katakan hanya sederhana sekalipun, dan mungkin itu dianggap biasa-biasa, tapi ingat, di mata Tuhan engkau berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ingin memberikan juga kepada saudara, seperti apakah orang yang dekat dengan Allah itu? Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya, seperti bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah. Saya sudah mendekat kepada Allah, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah memberi persembahan, memberikan persepuluhan, saya tidak melakukan perzinahan, saya tidak melakukan kejahatan. Mungkin saudara katakan, aku sudah dekat dengan Allah, tetapi ada sesuatu yang belum saya lihat lagi, banyak yang doa-doa saya belum terjawab. Tidak ada sesuatu yang saya dapatkan. Saya masih belum tenang. Ingat saudara, seperti yang saya katakan, orang yang dekat dengan Allah itu bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Kalau saudara memperhatikan yang pertama, saudara bisa mencatat dan saudara bisa membuka Mazmur 62. Mazmur 62, sama-sama kita melihatnya. Mazmur 62 ayatnya ke-6. Dikatakan seperti ini, Mazmur 62 ayat 6. Kalaupun saudara bisa melihat di Android saudara itu di ayat 7. Dikatakan seperti ini, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang pertama, ketika kita meletakkan secara totalitas kita, pengharapan hanya kepada Allah. Dikatakan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Artinya engkau berharap. Berarti pengharapan hanya kepada Tuhan. Gunung batumu, yaitu kota benteng yang tidak goyah. Engkau memiliki pengharapan. Totalitas ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada sesuatu totalitas yang engkau berikan kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan kita, saya mengajak semua kita, mari kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, kita dikecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, Alkitab katakan, terkutuklah mereka yang mengharapkan kepada manusia, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan-kekuatan dalam dirimu. Pastikan hari ini, dalam pergumulanmu di dalam rumah, pergumulanmu yang begitu berat, saya mengajak hari ini, mari saudara, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita bisa harapkan kecuali kepada Dia. Dengan demikian kita akan dapatkan kedamaian, ketenangan. Pengharapan dari Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Alkitab katakan, ketika engkau berharap kepada Tuhan, pengharapan dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Tuhan sudah berjanji, tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang percaya. Tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak akan pernah ada orang-orang yang dipermalukan ketika mereka mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ketika engkau memiliki pengharapan, pengharapan yang datang dari Tuhan, saya pastikan pengharapan itu tidak pernah membawa kekecewaan. Pengharapan itu adalah pengharapan yang memiliki janji yang pasti. Tidak akan mempermalukan engkau. Dikatakan Alkitab katakan, tidak akan pernah membuat engkau meminta-minta. Anak cucumu tidak akan pernah melarat. Apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun menjadi pergumulanmu, ketika engkau terus berharap kepada Tuhan, sekali lagi saya katakan, engkau akan melihat pergumulan demi pergumulanmu, Tuhan akan menjawab engkau. Sekali lagi saya katakan, pergumulanmu, apapun yang engkau naikkan kepada Tuhan, tetap
Berharaplah kepada Tuhan. Sama seperti dikatakan, kota bentengku, kubu pertahananku. Aku tidak akan goyah ketika engkau dekat dengan Allah. Ketika engkau dekat dengan Allah, artinya engkau memiliki ciri-ciri, yaitu tetap mengatakan kepada Tuhan, engkaulah harapanku Tuhan. Engkaulah harapanku satu-satunya. Betapa sungguhnya kita akan merasakan ketakutan kehilangan kedamaian. Yang saya takuti, mungkin saudara juga takuti. Kalaulah kita kehilangan kedamaian. Tetapi ada banyak orang-orang yang tidak jernih lagi pikirannya. Ada orang-orang yang tidak dewasa lagi mengambil keputusan. Ataupun karakter-karakter yang sempit. Mereka cuma hanya mau melihat yang kelihatan sementara. Mereka tidak mempertahankan kedamaian yang panjang. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Apa yang membuat tidak engkau damai, singkirkan. Sekalipun kau harus bayar harga. Sekalipun memang kau harus bayar harga. Kedamaian itulah yang kita takuti apabila hilang dari dalam hidup kita. Rasa aman jauh dari Tuhan itu yang membuat kita takut. Ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah kita akan merasakan kedamaian, ketenangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ciri-ciri berikutnya kalau saudara melihat, seperti apakah orang yang dekat dengan Allah itu. Yang kedua, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kita. Menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kehidupan kita. Di Mazmur 62 ayat ke-7, kalau di Android saudara ayat 8. Seperti apakah orang yang dekat dengan Tuhan? Mereka seperti dikatakan Tuhan mereka menjadikan Tuhan sebagai benteng kehidupan mereka. Kalau saudara membaca bersama-sama dengan saya di rumah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku. Ya Allah. Ialah Allah kita, tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, gunung batu kekuatan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara memperhatikan hari-hari ini, kalau saudara melihat bahwa ciri-ciri anak-anak Tuhan adalah ciri-ciri yang kita perlu ketahui. Bahwa kalau kita menjadikan Tuhan kita sebagai kota benteng hidup kita. Kalau kita melihat saat-saat ini, kita tidak sebebas tahun 2020, 2019. Di kota kita tidak sebebas yang kita pikirkan. Kita mau masuk mall, keluar mall. Kita mau masuk ke tempat acara, satu tempat acara. Kita mau masuk ke gereja, kita mau masuk ke satu tempat. Di satu kota ada satu aturan-aturan. New normal, normal tapi new. Ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang kita katakan ini enggak normal. Normalnya itu seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi saya katakan, sekalipun di kotamu sudah mengalami ada sesuatu batasan-batasan. Tapi yang membuat saya bersuka cita adalah ketika kita menjadikan Tuhan menjadi kota benteng kehidupan kita. Seperti itulah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dia akan menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kehidupan. Sehingga dunia tidak ada lagi kekuatan dapat bisa mengatur kehidupan dia. Tuhan akan membuat hidup kita hanya ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada ketergantungan yang lain. Hanya dekat Allah saja kita memiliki ketergantungan. Tuhan berkuasa memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Kepada orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan buat orang tersebut akan memberikan ekstra kemampuan-kemampuan. Baik kemampuan ketenangan, baik kemampuan kedewasaan, baik kemampuan kedamaian. Apa saja Tuhan akan memberikan. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini, Tuhan akan memberikan secara ekstra. Makanya kita percaya satu pelayanan kita adalah pelayanan extraordinary. Berapa banyak kita sudah mengalami extraordinary dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Kenapa engkau tidak percaya dengan hal itu? Jangan kita cuma hanya pintar berbicara, ini zaman extraordinary, tapi kita tidak mau mempercayai kedaulatan Tuhan. Mungkin saat-saat 1-2 hari Tuhan bisa menguji engkau, supaya Tuhan bisa menunjukkan extraordinary dalam hidupmu. Kenapa kita tidak sabar? Oke, yang ketiga kita akan melihat seperti apakah orang-orang yang dekat dengan Allah itu. Yang ketiga, ketika kita berada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau dalam perlindungan Tuhan,
disitulah engkau akan melihat bahwa engkau sedang dekat dengan Tuhan. Berapa banyak Tuhan sudah lindungi engkau dari mara bahaya. Berapa banyak Tuhan sudah tolong engkau di luar sana mungkin mengalami ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan. Berapa banyak engkau sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan di saat engkau di rumah. Berapa banyak Tuhan sudah melindungi engkau dari mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun. Saya harus sampaikan kepada saudara, ketika Raja Daud berlari kepada Tuhan, ketika ia mengalami kesesakan-kesesakan, dia agak katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah tempat perlindunganku, dialah tempat aku mengungsi, tempat persembunyianku. Kenapa? Karena Daud menyadari, ketika dia menjadi dekat dengan Allah, dia adalah sebagai jawaban bagi orang lain. Kenapa saya katakan jawaban bagi orang lain? Ketika dia dilindungi oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan melindungi orang yang dekat dengan dia. Ketika Daud dekat dengan Tuhan, dan orang-orang juga dekat dengan Daud, orang lain dapat bisa melihat realita perlindungan Tuhan terhadap Daud. Mau gak mau, karena orang tersebut mempercayai Daud yang menyembah Tuhan yang hidup, orang tersebut yang dekat dengan Daud juga mengalami perlindungan. Makanya saya katakan saudara, engkau yang ada seisi rumahmu, ketika engkau percaya kepada Tuhan, seisi rumahmu pun akan selamat. Jangan berbangga hati engkau. Mungkin engkau tidak setia, mungkin engkau tidak mengalami ada sesuatu, level rohanimu semakin dalam dan meningkat di hadapan Tuhan. Mungkin ada dalam rumahmu, ada yang level rohaninya semakin tinggi. Tuhan sedang menjagai engkau karena orang itu. Tetapi apabila engkau satu keluarga memiliki kekuatan hanya dekat dengan Allah saja, perlindungan ilahi itu nyata dan real dalam hidupmu. Sekali lagi saya katakan, mari serahkan persoalanmu, serahkan masalahmu, segala pergumulanmu di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Tuhan akan menolong dan memimpin engkau kepada tempat-tempat yang sebenarnya di luar akal budimu. Tuhan pelihara engkau. Pada hari-hari ini ada banyak yang kita melihat. Setiap rumah makan pasti memiliki ciri khas. Rumah makan Padang saja, makanan rendangnya, daging rendangnya bisa berbeda-beda. Ciri khas gereja-gereja dimanapun berada memiliki ciri khas masing-masing. Organisasi gereja masing-masing pun memiliki ciri khas masing-masing. Saya ingin menghimbau kepada kita dan khususnya jemaat GPDI Yosua Ministry, jemaat Tuhan, orang percaya, munculkan dalam dirimu ciri khas yang menyolok dalam orang percaya. Ciri khas orang yang menyolok dalam orang percaya adalah ketika dia dekat dengan Allah, pasti akan ada ketenangan. Pikiranmu jernih, pertimbanganmu dan ambil keputusan, seluruh keberadaanmu, apapun yang membuat hidupmu menjadi memiliki kedewasaan. Bahkan karaktermu pun karakter yang dewasa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika engkau tenang, engkau akan melihat itulah ciri khas orang-orang percaya, orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Tapi pada hari ini sebelum saya akhiri berbicara tentang ibadah service online ini, saya menghimbau jemaat Tuhan, khususnya GPDI Yosua Ministry. Ayo kita sama-sama munculkan kembali ciri khas kita. Bukan pada waktu sebelum pandemik, tapi munculkan juga sesudah pandemik ataupun new normal ini tetap munculkan. Saya tidak mau ciri khas GPDI Yosua Ministry engkau mulai hilangkan. Sekali lagi saya katakan, kita sudah memiliki ciri khas GPDI Yosua Ministry. Ciri khas kita sebelum pandemik kita sudah lakukan. Sesudah pandemik ataupun yang saat ini sudah ada, dikatakan new normal. Artinya jangan hilangkan lagi ciri khas yang sudah kita bangun di dalam hadirat Tuhan. Saya mengingatkan kembali, apa saja ciri khas orang percaya yang khususnya beribadah di GPDI Yosua Ministry. Yang pertama yang harus saudara perhatikan, hidup dalam manifestasi
roh, dan kebenaran. Ingat itu. Itu ciri khas kalau engkau beribadah di gereja GPDI Yosua Ministry. Hidup dalam manifestasi roh dan kebenaran. Ketika engkau baca nanti Roma 8 ayat 1 dan seterusnya, engkau akan melihat kita harus memanifestasikan adalah manifestasi roh, bukan manifestasi keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan lahiriah. Kita sampingkan itu. Ingat, keinginan-keinginan lahiriah akan datang ketika kita mau minta sampai roh kita dipenuhi dengan kebenaran. Roh Kudus dikuasai, menguasai kita, mencengkram kita. Ingat, ciri khas ketika engkau berjemaat di GPDI Yosua Ministry, orang melihat engkau memanifestasikan pekerjaan Roh Kudus. Karena itu seringlah engkau berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus. Bangun hidupmu dengan bahasa Roh Kudus, sehingga ketika engkau bisa membangun dirimu secara normal, membangun dirimu secara kebenaran, membangun dirimu dengan bahasa roh, engkau bisa menguatkan orang lain. Karena Alkitab mengatakan kalau bernubuat adalah membangun jemaat, membangun orang lain. Engkau tidak bisa membangun orang lain kalau tidak membangun dirimu sendiri. Pastikan ciri khas GPDI yang pertama, ciri khasnya jangan hilangkan, yaitu hidup dalam manifestasi Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang hidup, dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, ciri khas GPDI, orang-orang yang gereja di GPDI Yosua Ministry. Yang kedua ciri khasnya, hidup dalam keseimbangan. Hidup di dalam keseimbangan. Kalau saudara membaca nanti 1 Tesalonika 5 ayat 23, itu tetap tidak boleh menjadi sesuatu yang saudara sampingkan. Hidup dalam keseimbangan, hidup di dalam roh, hidup di dalam jiwa, hidup di dalam tubuh. Apa maksudnya? Ketika engkau mulai hidup di dalam roh, terus engkau membangun rohmu, terus juga engkau membangun jiwamu. Di dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak, ada emosi. Ketika engkau tenang, maka pikiranmu jernih. Pertimbangan-pertimbangan, pengambilan keputusan, segala kedewasaan akan muncul ketika engkau tenang. Dan karaktermu pun akan mulai muncul begitu saja. Karena engkau sudah membangun dalam ketenangan, di dalam hadirat Tuhan. Engkau bisa berbahasa Roh Kudus, tapi karakter pun akan muncul. Karena apa? Karena Roh Kudus akan memimpin engkau. Kalaupun Roh Kudus ada dalam dirimu, ketika engkau tidak tenang, engkau akan bisa jatuh. Karena itu jiwamu tetap engkau jaga. Di dalam jiwamu ada perasaan, ada kehendak, ada emosi. Kalau ada perasaan yang negatif, tekan itu di hadirat Tuhan. Kalau ada pemikiran-pemikiran negatif, tekan itu dalam hadirat Tuhan. Kalau ada keinginan-keinginan yang negatif, keinginan-keinginan yang keluar jalur dari kebenaran firman Tuhan, engkau sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan kedewasaan, ada pikiran jernih. Kalau ada sesuatu yang tidak sinkron dengan firman Tuhan, tinggalkan, singkirkan itu, sehingga jiwamu tenang. Ingat, jiwamu pun engkau harus perhatikan, sehingga jiwamu pun segar. Tubuhmu pun engkau harus perhatikan, tetapi sehingga tubuhmu tetap kuat. Ingat, latihan badani terbatas, tetapi ada gunanya. Engkau bisa olahraga, engkau bisa bergerak, jangan terlalu malas. Engkau bisa melakukan ada banyak kegiatan-kegiatan, sehingga pada waktu engkau bergerak, bukan hanya di rumah tidur saja, bukan berarti imunmu akan tambah. Kalau engkau di rumah makan tidur dan tidak melakukan kegiatan apapun, pikir saudara, imun saudara bertambah. Engkau bisa bergerak, engkau bisa melakukan kegiatan seperti biasa, cuman hanya ada tambahan-tambahan. Area new normal. Yang tadinya kita tidak pakai masker, jadi pakai masker. Yang tadi terlalu dekat kita berbicara kepada orang lain, kita bikin jarak kepada orang lain. Aktivitasnya seperti biasa, tetapi ada prosedur dalam pertemuan menjalankan aktivitas itu harus kita perhatikan. Kita ada sesuatu meminta kepada Tuhan, aktivitas seperti ini bagi saya ini tidak normal. Kita berdoa dalam Tuhan sehingga yang namanya new normal dibuang new-nya, memang adalah totalitas normal terjadi dalam hidup kita. Jaga hidup kita. Itu ciri khas gereja kita yang mau beribadah di GPDI Yosua Ministry. Pastikan engkau adalah jemaat Tuhan yang mendengar pada saat ini. Pastikan engkau mengutamakan ciri khas kita, yaitu hidup dalam manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, hidup dalam keseimbangan dalam roh, jiwa, tubuh. Dan yang ketiga, mengutamakan membangun rohania daripada lahiriah. Apa maksudnya?
Saya ingin sampaikan kepada saudara, memang sepertinya agak mirip-mirip yang ada seperti yang nomor 2 tadi. Tetapi yang seperti saya katakan mengutamakan membangun rohania daripada lahiriah. Saudara, secara lahiriah kita melihat secara fakta yang ada di dalam sekitar kita akan terus kita membuat terganggunya kehidupan kita. Tetapi secara fakta yang kita lihat itu sebenarnya latihan-latihan lahiriah itu memang ada gunanya. Tetapi Paulus mengatakan tapi ada batasnya. Semua yang kita lakukan secara lahiriah terbatas. Kita mau melakukan sesuatunya memang ada faedahnya. Semuanya tetap pasti ada batasnya. Tapi waktu kita latihan secara rohania, maka pada saat itu saya katakan kita sedang melatih yang kekal. Kita tidak menunjukkan secara struktur lagi yang kelihatan lagi. Tapi yang tidak kelihatanlah yang kita latih. Satu contoh, kita akan melihat ada new normal. Dan saya juga bisa saya katakan, kita juga akan membuat ibadah kita ketika pada waktu diizinkan mulai beribadah. Kita akan membuat new system cara tataran ibadah kita. Selama ini ibadah kita 1, 2, 3 sampai 3 sesi. Mungkin nantinya setelah mulai masih yang disebut dengan new normal, belum totalitas normal. Kita akan mungkin akan mulai ibadah cuma hanya 1 sesi saja. Kita tidak akan ibadah lagi sampai 2 atau 3 sesi saja. Tapi setelah mulai masuk totalitas normal, ada sesuatu lonjakan-lonjakan yang kita lakukan. Kenapa? Kita membutuhkan pelatihan rohania kita ini yang tidak terbatas yang kita harus lakukan. Kita tidak mau melihat lagi tata cara yang kita lakukan, sistem-sistem yang kita lakukan supaya orang melihat gereja kita hebat, hidup kita hebat, pribadi kita hebat dan sebagainya. Kita tidak mau melihat itu lagi. Yang kita perlu adalah membangun, yaitu rohania kita terlebih dahulu. Kalau saudara kita memperhatikan, kita tidak akan memperhatikan lagi tentang bagaimana struktur tren bangunan gereja kita. Kita tidak memiliki lagi untuk kita harus berpikirkan bagaimana kita harus membuat dekorasi gereja kita. Ada banyak gereja-gereja yang sedang sibuk dengan hal seperti itu. Bagaimana kalau khotbah pendeta yang kalau memimpin pujian, baju jubahnya bagaimana, si pendeta itu harus pakai apa dan sebagainya. Saya harus katakan kepada saudara, hal-hal lahiriah itu memang perlu, tetapi sampingkan dulu. Tidak perlu seperti itu ciri khas kita. Ciri khas gereja kita cukup hanya 3 saja. Yang pertama saudara sudah lihat bahwa saudara harus terus memanifestasikan pekerjaan roh dan kebenaran. Yang kedua saudara harus hidup yaitu dalam keseimbangan. Bukan yang roh tapi ada keseimbangan. Lalu yang ketiga saudara harus lihat secara lahiriah kita sampingkan. Kita mengutamakan rohania. Sehingga secara rohania akan menyedot lahiriah. Dan lahiriah akan mulai kita lakukan ketika ada kepenuhan roh kita. Ketika pada waktu ada sesuatu pernak-pernik yang kita masukkan secara ilahi, dekorasi ataupun jubah, baju dan sebagainya akan menjadi enak karena kita diselubungi kemuliaan Allah. Daripada lahiriah ada beberapa yang sudah memaksakan dirinya. Bahkan ada satu sinode yang memaksakan dirinya. Kalau khotbah itu harus menggunakan pakai baju ini, baju itu, harus seragam dengan ini dan itu, harus WL itu harus menggunakan baju yang seperti ini, seperti itu. Tidak boleh rok pendek dan mini. Betul, itu tidak boleh dilakukan hal-hal yang mini. Tetapi tidak perlu harus diatur jubahnya harus berbentuk ini. Kita sudah tahu orang yang dewasa, orang yang bertumbuh, iman yang bertumbuh, dia akan memimpin pujian, dia tidak harus pakai rok mini. Tidak salah, tidak ada hukumnya yang melarang. Kalau engkau mimpin pujian dengan celana yang baik, celana panjang yang baik, atau rok yang panjang, tetapi engkau tahu sopan santun. Itu namanya etika ilahi. Jadi gak usah sibuk dengan hal-hal seperti pernak-pernik. Segala sesuatu yang membuat batu sandungan, engkau berkaca penampilanmu, lihat. Kalau ada sesuatu yang tidak enak dilihat, engkau bisa ganti dengan menggunakan hal-hal pakaian yang sopan.
Begitu juga waktu engkau berkhotbah. Kalau engkau rasa khotbah lebih nyaman, lebih enak tanpa dasi, tanpa jas, silakan. Tidak ada sesuatu hukum di Alkitab melarang. Kalau engkau melihat membaca di Alkitab 1 Korintus, ada banyak sesuatu yang larangan-larangan, ada banyak struktur ataupun ada banyak manfaat-manfaat yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, karena jemaat Korintus harus banyak aturan di sana. Kenapa? Hidup mereka tidak disiplin, bukan di dalam kerohanian. Hidup mereka tidak disiplin. Hidup mereka adalah orang-orang yang sembrono, makannya makan sembrono, corok, orang-orang yang rakus. Sehingga 1 Korintus juga mengatakan ketika pada waktu engkau berfellowship, makan secukupnya. Bukan makan yang segerobak pada waktu fellowship, makan secukupnya. Itu di jemaat di Korintus. Tapi ketika orang-orang yang sudah dewasa rohani, engkau akan tahu, pikiranmu tenang, jernih, engkau bisa mengambil keputusan. Waktu engkau makan, engkau tahu bagaimana cara engkau makan, etika. Makan untuk bersama-sama itu fellowship, bukan makan untuk mengenyangkan engkau sampai engkau bunyi sampai engkau terlemas, gak bisa ngomong apa-apa. Engkau fellowship, silakan fellowship. Artinya engkau fellowship adalah untuk tujuan adalah membangun hubungan satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Ingat, kita lakukan itu bukanlah karena kita hebat. Kita lakukan itu karena tuntutan firman Tuhan. Kita mengutamakan membangun rohani terlebih dahulu. Kalaupun faedah, manfaat-manfaat yang kita butuhkan, baik itu pernak-pernik di gereja, baik itu secara baju dan seragam, kalau kita bisa mampu melakukannya, saya yakin percaya, enak dipandang, enak dilihat. Pada waktu Natal, kita bisa lakukan. Wanita-wanita dari gereja kita, ya kan, jemaat Yosua Ministry, kita lihat, kita buat, kita sewa, mau mahal, mau apa, gak peduli kita. Tetapi ingat, kita sudah membangun secara rohani. Jadi waktu kita menyewa dengan harga 50-100 ribu baju kita, waktu kita tampil bukan kita tunjukkan lahiriah kita ini, tapi roh yang ada dalam hidup kita memanifestasikan, dan orang akan melihat, dan orang merasakan apa yang kita tunjukkan bukan adalah untuk ingin dipuji, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu kita mulai dari rohania, bukan dari lahiriah terlebih dahulu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat, sebentar lagi mungkin kita akan ketemu Juni atau Juli atau Agustus. Saya tidak tahu, tetapi satu hal, jangan tinggalkan ciri khas GPDI Yosua Ministry, memanifestasikan roh dan kebenaran. Amin. Hidup dalam keseimbangan roh, jiwa, tubuh. Dan yang ketiga, mengutamakan, membangun rohania daripada lahiriah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong hidup kita. Percayalah. Tetap tenang. Apapun yang diambil keputusan oleh pemerintah, tetap tenang. Walaupun secara jujur kita melihat keputusan-keputusan ada sedikit yang dipaksakan. Keputusan-keputusan agak ada sepertinya ya kurang nyaman. Tetapi oke, ketidaknyamanan ataupun nyaman, itu kita manfaatkan untuk kita latih hidup kita. Sehingga yang tidak nyaman, kita akan membuat nyaman di hadirat Tuhan. Cara Tuhan adalah cara yang luar biasa. Ketika engkau hidup dalam roh, kreativitas ilahi pun akan mulai muncul. Engkau tidak akan bingung. Tetap tenang. Sekali saya katakan, tetap tenang. Ibadah yang bergabung pada hari ini, saya akan katakan kepada saudara, jemaat Tuhan, tetaplah tenang. Ketenangan itu ada di dalam diri saudara ketika saudara dekat dengan Tuhan. Ingat, tetaplah tenang. Haleluya, puji Tuhan. Tundukkan kepala, saya ingin berdoa untuk saudara. Haleluya, haleluya. Kobakabe shikandara mokarala. In the name of Jesus, sakromba baharabaki, likrom bikum monhonda nama karabeshikana nama,
Aku berdoa di dalam nama Yesus. Firman Tuhan sudah selesai hamba-Mu sampaikan. Tetapi roh perkasa, roh yang luar biasa akan terus menjamah jemaat Tuhan. Akan terus menjamah setiap yang mendengar. Biar kuasa pekerjaan roh dan firman akan mulai bekerja nyata dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami dengar firman Tuhan pada hari ini, apapun yang kami dengar, kami akan tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika kami dekat dengan Tuhan, ada realita ilahi yang mengalir atas hidup kami. Kalaupun kami melihat fakta saat ini adalah fakta yang belum real, fakta yang adalah fakta yang negatif, fakta-fakta yang kami melihat ada menakutkan. Tapi satu hal yang kami katakan ketika kami dekat dengan Tuhan, ada fakta, realita ilahi menyatakan diri dalam hidup kami. Kami tetap bersyukur. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada mujizat, ada luar biasa perlindungan Allah terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus terus bekerja kuat dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam kehidupan kami yang mendengar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat tanganmu dalam room. Angkat tanganmu saat engkau dimanapun berada. Engkau di rumah, angkat tanganmu. Yakin dan percaya. Kau terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memanggil Allahku, Allah yang hidup yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat dari Abraham, Ishak, Yakub, dan berkat yang tidak bisa putus, karena berkat yang dari surga yang akan mengalir dalam hidupmu. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu, Bapamu di surga mencukupi engkau, memperhatikan engkau. Bapa di surga menyayangi anak-anaknya. Terimalah berkat itu di dalam persekutuan, yaitu persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang penuh, yang berkuasa. Hanya dengan nama Yesus ada kuasa. Apapun yang kau percaya, ketika engkau percaya dengan nama Yesus, apapun yang kau doakan, Tuhan menjawabnya. Terimalah dalam persekutuan manis itu, dan dalam perlindungan ilahi, dalam persekutuan, di dalam persekutuan yang Roh Kudus, yang menghibur engkau, yang memberikan damai sejahtera, yang menolong engkau. Terima itu semuanya. Dan berkat itu dimanapun engkau berada. Baik engkau di sekolah, baik engkau di kampus, baik itu engkau ada di tempat pekerjaan, baik engkau ada di rumah, dimanapun engkau berada, roh jiwa tubuhmu terpelihara dan menjadi berkat. Dan Tuhan memberkati hidupmu. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berdoa, dan hamba-Mu selesai menyampaikan kata-kata firman. Biar berkat itu termatrai dalam seluruh jemaat Tuhan, di dalam kehidupan kami yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama katakan di rumah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ingat, minggu depan kita perjamuan kudus. Saudara bisa menyiapkan untuk roti ataupun jus atau anggur, ataupun bisa sirup, silakan. Kalau memang kita minggu depan belum bisa beribadah, tetapi saudara bisa siapkan ada di rumah saudara untuk kita perjamuan kudus minggu pertama. Bukan menjadi rutinitas kita untuk perjamuan kudus minggu pertama, tetapi saya berpikir dan saya juga mendapatkan inspirasi minggu pertama. Awali semuanya dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga engkau akan terus melihat dan menghargai korban Kristus, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara jemaat Tuhan GPD Yusuf Ministry yang ingin memberikan persembahan berbentuk apapun itu. Saudara bisa menghubungi dan bisa mengklik yang di bawah ini, dan saudara bisa menghubungi nomor WA yang ada ketika saudara ingin mau sharing ataupun mau menyampaikan sesuatu, topik doa ataupun pertanyaan secara mendetil pribadi. Saya membukanya itu, saudara bisa hubungi saya di WA ini, dan WA ini akan bisa menjawab saudara ketika pada waktu jam-jam waktu saya lagi tidak doa, jam-jam saya lagi tidak melakukan kegiatan sibuk dengan kegiatan yang lain. Pasti setiap pertanyaan saudara saya akan menjawab. Tapi ingat, pertanyaan saudara bukanlah pertanyaan menjebak. Pertanyaan saudara bukan pertanyaan yang iseng, tetapi pertanyaan dari dalam. Sehingga fellowship kita lewat WA
saya menyampaikan pesan firman Tuhan adalah pesan yang memang menguatkan engkau, memberkati hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sampai kita ketemu lagi. Dan saya bersyukur, terima kasih banyak buat saudara tadi barusan sudah bergabung di Zoom meeting. Dan kiranya pertahankan terus iman kepercayaan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara bisa share ke teman-teman saudara video ini, biar video ini juga menjadi berkat untuk teman-teman saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.